حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Untuk sekali lagi menunaikan salat Jum'ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah. Sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan seyogyanya setiap orang menyiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang engkau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan rahmat Allah kita dijadikan para penghuni surga yang sukses itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini adalah tentang profesionalisme di dalam bekerja. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan mungkin dalam waktu 10-15 menit. Yaitu yang pertama yang terkait dengan bekerja. Kemudian yang kedua insya Allah yang terkait dengan profesionalisme di dalam bekerja. Jadi manusia ini adalah makhluk yang bekerja. Maka itu ada seorang sosiolog yang mengatakan manusia ini adalah homo faber. Homo faber itu makhluk yang bekerja. Untuk menandai kehidupannya, manusia itu harus bekerja. Untuk membedakan antara makhluk hidup dan makhluk mati, itu ada beberapa perbedaan. Di antaranya ada yang bernafas, ada yang beregenerasi. Salah satunya adalah movement, gerakan. Kalau makhluk hidup itu harus bergerak. Ya, saya malah teringat ketika saya masih kecil itu ada lagu yang barangkali bapak-bapak yang sepuh insya Allah kenal. Bapak-bapak yang lebih muda biasanya sudah tidak kenal karena biasanya lagunya agak berbeda. Dulu ada lagu masa saya kanak-kanak. Lagunya itu begini. Tak jendit lulu luba, wong mati ora ubah, yen ubah medeni bocah. Begitu. Tak jendit lulu luba itu saya tidak mengerti artinya. Insya Allah itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Ada yang mengatakan tak jendit lulu luba itu katanya dari bahasa Arab. Fajadid lubak. Perbaharui hatimu. Jadi tak jendit lulu luba. Wallahu alam artinya apa. Tetapi wong mati ora ubah. Yen ubah medeni bocah. Artinya apa? Yang tidak bergerak itu artinya mati. Kalau dia hidup mesti movement, mesti bergerak. Orang hidup mesti bergerak, berbuat sesuatu.
Fagulik malu wasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah, berkaryalah. Kata Imam Syafi'i, safir tazid iwadan amman yufariquhu fansaf fa inna ladhi dal aishi fin nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu fa in sahata wa in lam yajri lam yatibi wal ustu laula firaqul ardi lam yaftaris wasahmu laula firaqul qausi lam yasibi. Kata Imam Syafi'i, Imam ahli sunnah wal jamaah, pergi bertualang, berkaryalah. Nanti teman-teman yang engkau tinggalkan, kamu akan dapat teman lain yang lebih baik. Fansab fa innaladzal aishi fin nasabi. Berkaryalah, sesungguhnya kenikmatan hidup itu adalah dalam berkarya. Air itu ya, aku melihat begitu kata Imam Syafi'i. Air itu kalau dia tidak mengalir mesti rusak. Fa in sahataba wa in lam yajri lam yatibi. Kalau dia mengalir, bapak-bapak perhatikan, air yang diam itu mesti rusak. Tapi kalau dia mengalir, dia akan menjadi air yang bagus. Dan wal ustu laula firaqil ardi maftarasat. Dan singa itu kalau tidak meninggalkan bumi tidak bisa menerkam. Jadi singa itu kalau ingin menerkam harus meninggalkan bumi. Dan anak panah tidak bisa lepas dari busurnya sebelum dilepaskan, tidak bisa mengenai sasarannya. Berbuatlah sesuatu. Maka itu ada pepatah bahasa Inggris. If you cannot know what you are doing, kalau kamu tidak bisa apa yang akan kamu kerjakan, do something, bekerjalah sesuatu. Maka itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang berkarya. Karena di dalam kehidupan seseorang ini untuk menandai eksistensinya itu adalah karyanya itu. Ya. Nanti setelah sholat Jumat ini kita diminta apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sholat? Bekerja. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ketika engkau dipanggil untuk sholat Jumat, bergegaslah. Tinggal semua itu tinggal. Baik. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai', tinggal semua. Dzalikum khairun lakum, itu lebih baik. Fa'idha qutiyatis sholat, kalau sholatnya sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, tapi tetap ingat kepada Allah. Bekerjalah. Tidak usah berdiri di masjid setelah sholat Jumat, itu perintah. Fantashiru itu maksudnya bertebaranlah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaryalah. Maka itu di dalam kehidupan seorang mukmin punya kewajiban untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu, untuk bekerja. Ini masalah pekerjaan. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat menarik. Semua ayatnya menarik pasti. Ya. Maryam itu, Sayyidatuna Maryam, itu wanita yang oleh Allah dipuji berulang kali di dalam Al-Quran. Qanitatin, abidatin, dan diulang berulang kali. Sampai ada surat di dalam Al-Quran, namanya surat Maryam. Menarik ini, orang-orang Nasrani tidak tahu. Orang-orang Nasrani itu pengetahuannya tentang Islam sangat terbatas. Mereka tidak tahu kalau di dalam Al-Quran ini ada surat Maryam. Satu-satunya wanita yang disebut di dalam Al-Quran, surat Maryam. Itu di dalam surat itu ada ayat. Fa'aja'al makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki radaban janiyya. Faquli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Faquli inna nadartu lirrahmani sawman. Falan ukallimal yawma insia. Ya, Maryam itu oleh Allah dijamin rizkinya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'alaiha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam itu dia melihat ada rizki. Kemudian Zakaria tanya, qala man aina laki hadza, kamu dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Aku ini diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Maryam yang sudah rizkinya diberi oleh Allah. Namun ketika dia ingin melahirkan maka dia pergi ke satu tempat tertentu. Fa'aja'al makhadhu ila jiz'in nakhlah, sampai ke dalam pohon, ke sisi pohon kurma.
Kemudian Maryam qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah indahnya kalau aku meninggal dunia sebelum ini dan aku menjadi orang yang terlupakan. Kemudian ada suara fanada min tahtiha alla tahzani. Kamu jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Nanti akan ada air yang mengalir. Kemudian apa ayat berikutnya? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan pohon korma itu. Maksudnya kamu aku kasih rezeki, tapi berbuatlah sesuatu. Apa daya dari Maryam menggoyangkan pohon korma itu? Pohon yang demikian besar. Berapa kekuatan seorang wanita. Tetapi Allah minta do something, berbuatlah sesuatu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nanti akan berguguran buah-buah korma yang harum. Fakuli washrabi waqri aina. Makanlah dan minuman dan sejukkanlah matamu. Fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima yauma insiya. Nanti kalau ada orang tanya kamu, katakanlah kamu hari ini berpuasa, tidak berbicara dengan manusia. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membawa kita rezeki, namun kita harus berbuat sesuatu, harus berkarya. Ya. Materi yang kedua tentang profesionalisme di dalam berkarya. Beberapa saat yang lalu ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, contoh yang sangat sederhana. Saya dan seorang teman kebetulan naik mobil dan mobilnya itu bannya bocor, kemudian kempes, kemudian ditambal. Setelah ditambal kita berangkat lagi, singkat cerita kira-kira 100 meter bannya kempes lagi. Kita kembali kepada tukang tambal ban. Terus pundi niki Pak kok kempes malih? Oh nggih. Langsung dibongkar dengan penuh kesigapan. Baik. Setelah selesai kemudian saya tanya berapa biayanya. Apa jawabannya? Ini seorang profesional. Apa? Tambal ban itu bisa profesional. Dan seorang manajer yang besar belum tentu profesional. Tambal ban tapi profesional. Dia bilang boten purun. Nggak mau saya kasih duit bapak-bapak. Saya bilang nggak apa-apa saya bayar kembali Pak. Boten purun. Niki tanggung jawab kulo. Saya bilang sama teman saya ini loh orang profesional. Karena itu tanggung jawabnya. Tadi dia tidak bagus, sekarang diperbaiki. Bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Ya. Maka itu semoga kita menjadi orang-orang yang profesional. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita pekerjakan. Ini materi saya yang terakhir. Profesionalisme itu banyak ciri-cirinya. Mencintai pekerjaannya, bangga dengan pekerjaannya, tidak mengintip pekerjaan lain, tidak mengirim pekerjaan orang, tidak meminta penilaian manusia. Seorang mukmin itu tidak minta penilaian manusia. Mbok pikir aku apa, tidak peduli saya. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada saya. Kalau pekerjaan saya menurut Allah baik, orang mengatakan saya apapun, saya tidak peduli. Wala ubali, saya tidak peduli. Yang penting Allah melihat pekerjaan saya baik. Orang profesional begitu. Tetapi kadang-kadang kita mungkin terlalu jauh melihat akhirat, terlalu jauh. Di dunia saja seorang profesional itu kalau mengerjakan sesuatu mesti bagus. Mesti bagus pekerjaannya. Maka itu ada hadis Rasul yang mengatakan innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu ingin ketika kamu berbuat sesuatu yang perfect, yang sempurna, ya. Second best is not enough. Jadi nomor 2 tidak cukup. Bapak-bapak mohon maaf saya profesi saya ini seorang guru. Saya ini ingin jadi guru, doakan. Kita berdoa di masjidnya mulia. Saya ingin jadi guru yang terbaik di dunia. Kalau tidak bisa di dunia, terbaik di Indonesia. Dan saya bercita-cita dan saya berupaya keras untuk itu. Karena itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi nomor 2, jadi nomor 1. Ya, kalau cita-citanya jadi nomor 10, dapat nomor 100 nanti. Cita-cita nomor 1 belum tentu nomor 1. Tapi cita-cita yang tinggi. Menjadi seorang yang bekerja dengan baik. Poin yang terakhir. Banyak orang yang mengatakan begini. Orang itu kalau mencintai pekerjaannya mesti bagus. Betul. Kalau dia mencintai pekerjaannya mesti bagus. Tapi itu satu sisi. Ada sisi yang lain. Untuk bisa menjadi seorang profesional, untuk bekerja dengan baik, tidak harus mencintai pekerjaannya. Ya, saya minta anak saya belajar, kemudian saya bilang, "Le, kon sinawo le." Anak saya mengatakan, "Ya, aku tidak senang belajar." "Aku gak takut. Kamu senang atau tidak senang?"
Kamu tahu yang dikerjakan ayahmu ini 95% tidak senang. Bapak kira yang saya kerjakan itu senang begitu ya. Maka itu pada suatu saat saya datang ke kelas, saya tanya kepada mahasiswa saya, sekedar cerita. Saya tanya kepada mahasiswa, kalau saya datang gini kamu bahagia atau tidak? Mahasiswanya semua dia. Kemudian saya parafrasa, saya ganti bahasanya. Kalau hari ini saya katakan kepada kalian, tidak ada kuliah hari ini, kalian ngelencer, dharma wisata, tamasya ke Bali dengan uang sehari dikasih 10 juta gratis. Uang makannya sehari 10 juta. Kalian mau atau tidak? Semua teriak, mau Pak, pasti mau. Kemudian saya jawab, aku juga mau yang itu. Kemudian saya tanya kepada mereka, kalau saya datang ke kelas, menurut kamu saya bahagia atau tidak? Mereka diam. Saya katakan kepada mahasiswa saya tidak bahagia. Ya, jangan Bapak bayangkan terus ngajar itu terus senang, terus bahagia. Apalagi kalau Bapak sudah ngajar 40 tahun, 45 tahun. Dikerjakan atau tidak dikerjakan, itu pertanyaannya. Aku gak takut kamu seneng atau tidak seneng. Kewajiban kamu duduk di sini 100 menit. Tidak boleh kurang walaupun 1 skon. Itu kewajiban kamu. Sama dengan saya, kewajiban saya 100 menit 2 SKS. Tidak boleh kurang walaupun 1 skon. Karena saya bertanggung jawab terhadap Allah. Masih aku gak seneng. Ya, maka itu seneng gak seneng. Hidup ini bukan cari seneng atau gak seneng. Hidup ini mencari keutamaan. Hidup ini mencari nilai. Banyak pekerjaan yang tidak senang. Kalau Bapak berusaha membahagiakan istri dan itu dilakukan dengan sakit hati, pahalanya lebih besar. Orang yang mencintai istrinya yang cantik itu ya, yang molek, yang seksi, pahalanya kecil. Orang yang mencintai istrinya dan istrinya sering menyakitkan hati, sehingga pekerjaannya itu dilakukan dengan terpaksa, itu pahalanya lebih besar. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita diberi pekerjaan yang bermakna dan bisa mengerjakan pekerjaan kita itu sebaik mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga kita diberi pekerjaan yang bermakna, wal muslimin wal muslimat, pekerjaan yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nilainya yang tinggi di hadapan manusia. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul dan Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafirid dhunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wastaghfiru yaghfir
lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un.